Hari ini kita mau bahas berapa sih untungnya usaha rental mobil. Kita akan pakai asumsi kita baru mulai dengan mobil cuma satu dan yang mengurus operasional, marketing semuanya itu masih diri sendiri. Dan kita bisa lihat nih kira-kira profitable atau enggak, sebaiknya dilanjutin atau enggak. Biasanya jalur yang bisa diambil itu ada dua, yaitu mobilnya mau dimainin harian atau mau dimainin bulanan. Plus minusnya dulu ya. Harian itu profitnya bisa jauh lebih besar daripada bulanan karena revenue juga lebih besar. Kekurangannya adalah operasional sehari-harinya lebih banyak, lebih ribet. Kita harus ngurus cuci mobilnya, pengirimannya, kalau ada serah terima di tempat seperti apa, itu hampir setiap hari atau beberapa hari sekali itu harus diurus. Sedangkan kalau bulanan memang untungnya tidak sebanyak kalau main harian. Tapi enaknya sekali kita lepas serah terima satu hari, apalagi kalau dia extend terus-terus ya udah, itu cash flow positif buat kita setiap bulannya. Semua punya plus minusnya masing-masing. Kita akan mulai dari yang harian karena ini umumnya yang dilakukan. Skema ini kita akan pakai mobilnya Avanza. Ini sepertinya standar untuk mulai ya di usaha rental mobil karena dia beberapa mobil yang all rounder ya. Siapapun akan seneng pakai Avanza. Iritnya dapat, nyamannya dapat, fitur-fiturnya juga oke. Sekarang Avanza yang Matic ya tentu saja di 2025 itu harganya sekarang di kurang lebih ya 260 juta. Ini yang 1.3e ataupun 1.5 itu nggak terlalu jadi masalah mau ngambil tipe yang mana. Nah, kita bisa nego nih, kita dengan cara pakai mobil orang ya. Nah, dengan kita berhasil negosiasi sebesar 5 juta per bulan kita pakai mobilnya. Jadi angka setoran kita fix setiap bulan itu di 5 juta. 5 juta ini kita biarkan kita yang ditanggung rental, oli, dan filter oli. Nah, biarkan pemilik mobil atau investor ya, pemilik mobil itu menanggung namanya pajak tahunan ya. Terus servis di luar oli dan filter oli. Yang selanjutnya adalah asuransi komersil all risk. Kenapa harus yang komersil? Ini supaya ketika mobilnya dipakai oleh siapapun itu bisa tetap nge-cover. Dan pastikan pilih asuransinya yang cover untuk lepas kunci. Itu jarang banget ada, tapi sekalinya ada lebih baik itu yang dipakai dan biasanya cenderung lebih mahal. Nah, biarkan beban itu ditanggung oleh pemilik mobil dan kita sebagai pengelola usahanya cukup oli dan filter olinya aja. Itu diganti setiap 10.000 km. Supaya kita punya angka fix nih, yaitu di 5 juta rupiah. Kemudian kita harus set harga hariannya berapa. Rumus dasarnya untuk set harga harian adalah 0,2% dikali harga OTR mobil 260 juta. Nah, ini kita bulutin aja supaya gampang harganya. Ini kita bulutin ke 250. Ini sudah kita kalkulasikan. Harganya langsung ketemu adalah di 500.000. Jadi kita sudah ketemu nih harga hariannya 500.000 dan kita punya setoran fix 5 juta. Ini sudah mulai ketemu nih kita harus ngapain langkah-langkahnya. Kalau kita berhasil nyawain 10 hari per bulan ya, itu berarti dapatnya di 5 juta. Kalau 15 hari itu berarti kita dapatnya 7,5 juta. Kalau berhasil 20 hari itu bisa 10 juta. Kalau 25 hari itu revenue-nya ya kurang lebih berarti di 12,5 juta per satu mobil. Untuk 25 hari ini apakah mungkin? Mungkin aja. Di saat ekonomi lagi bagus, pasarnya lagi bagus, kita lagi banyak orderan, memungkinkan banget untuk dapat 25 hari. Tapi kalau kita ngomongin kita secara rental, itu bagusnya target di antara dua ini nih, 15 sampai 20 hari. Untuk 10 hari itu minimal harus sudah tercapai setiap bulannya. 10 hari itu udah minimal banget. Nah, targetnya bulan 15 sampai 20. Kalau dia di atas 20 ini udah bagus banget. Karena kalau 20 aja berarti kan sudah 2/3 jumlah hari per bulan itu mobil sudah jalan. Terus biasanya kita punya pengeluaran juga kan. Itu yang umum adalah marketing, parkir, kemudian cuci. Nah, marketing ini bervariabel semua ya. Kita anggap untuk di Jakarta bisa dapat di 400.000 untuk parkir. Untuk cuci setiap bulan kita spend di 100.000. Tentu aja angka cucinya akan beda-beda ya tiap bulan ya. Nah, di marketing kita set aja nggak apa-apa, gede 1 juta biar nanti enak buat scale up-nya. Artinya setiap bulan itu ini kan 1,5 juta ya. Terus ditambahin ini nih, setorannya 5 juta. 5 juta. Artinya tiap bulan kurang lebih 6,5 juta ya.
itu angka yang harus kita siapkan untuk mobilnya. Ya, oli dan filter oli tiap bulan paling sekitar 100 sampai 200 ribu. Ini itu nggak terlalu jadi masalah untuk di awal-awal. Apalagi kalau mobil baru, servisnya masih gratis dari bengkel. Kita udah ketemu nih berapa angka yang kita keluarin tiap bulan dan berapa berarti target yang harus kita capai. Perlu kita ingat, setiap bulan itu kurang lebih ada 8 hari weekend. Sabtu dan Minggu ya, ada 8 kali. Kalau kita ngomongin rental mobil, ini sama case seperti hotel, itu dimana di weekend ini dimana naik sangat tinggi, jauh dibanding dengan hari biasa. Jadi kita sudah hampir bisa pastikan 8 hari ini sudah tercapai. Seandainya satu bulan ada 30 hari, dikurangi 8 hari, berarti ada berapa hari kerja? Ada 22 hari kerja. Untuk 6,5 juta ini untuk ngejar balik modal aja kita bisa operate ya, cash flow positif tiap bulan. Kita butuh di angka 13 hari per bulan wajib tersewa. Dari 13 hari itu sudah 8 hari yang sudah hampir pasti jalan mobilnya tersewa. Hampir pasti ya, tidak ada kepastian di dunia ini. Pasti hanya perubahan. Namun kemungkinan chance ini sudah di atas 90% untuk 8 hari. Artinya setiap bulan itu sisa 5 hari. Di hari kerja yang harus kita cari orderannya dari 22 hari yang tersisa. Untuk dapetin 5 hari dari 22 hari kerja, apakah sesulit itu? Kalau udah ngeliatnya gini kan jadinya, oh ini make sense sebetulnya untuk dapat 5 hari ya. Berarti antara Senin sampai Jumat itu minimal dari dalam sebulan harus dapat 5 hari. Kalau ini saya yakin sih positif banget bisa didapatkan. Nah, apalagi kalau sebulan itu nyentuh sampai 25 hari kan. Kalau nyampe 25 hari, berarti hitung aja nih. 12,5 kurangi 6,5 juta. Itu sama dengan di 6 juta. Kalau di angka 6 juta ini biasanya lagi bagus nih bulannya. Jadi sampai bisa setinggi ini. Kalau 20 hari, ini 10 kurang 6,5 juta, 3,5 juta. Kalau di 15 hari tersewa, artinya profitnya di 1 juta. Ini kurang lebih gambarannya. Kalau kita main harian, di atas 25 hari memungkinkan aja. Tapi based on kita di Osborne itu hampir susah banget untuk didapatkan lebih dari 25 hari. Itu dari setahun paling cuma 1 atau 2 bulan lah bisa di 25 hari. Tapi kan baik lagi, ada beberapa bulan yang lebih sepi. Jadi ya pada akhirnya nutup gitu bulan yang sepi, nggak jalan sebanyak bulan yang rame. Jadi kebayang ya, kalau kita main harian, usaha rental mobil, itu ya tergantung performa kitanya seperti apa. Gambar kasarnya kita punya target bulanan harus tercapai berapa hari sewanya, dan ketika itu sudah tercapai, sisanya ya sudah profit. Semakin banyak yang kita dapatkan orderannya di bulan itu, semakin baik juga profitnya. Nah, jadi ya bisa patokan aja 6 juta. Memang bukan angka yang sangat fantastis gitu ya untuk kita ngurus satu mobil pas kunci, itu di 6 juta. Tapi kalau kita tetap laten, tetap urus tiap bulan, kita udah bisa mulai tuh nge-scale up, nambah staffnya, kuatin marketingnya. Ini aja kita set marketingnya di 1 juta. Ini gede banget. Kalau mau mulai, itu saya sarankan sebelum nambah mobil lagi, itu adalah ini tipsnya ya. Yang nomor 1, berkawan dengan rental mobil lain di sekitar. Jadi misalkan kita Osborne nih, kita lokasi di hutan kayu. Kita juga punya banyak teman-teman rental mobil yang lokasinya ada yang di Kebun Nanas, ada yang Cempaka Putih, ada yang di Manggarai dan di Rawamangun. Fungsinya apa? Jadi ketika kita kelebihan orderan nih, ini kan kapasitas kita cuma 1 mobil setiap harinya. Bisa jadi di weekend tiba-tiba demandnya melonjak. Kita membutuhkan 4 mobil di hari Sabtu dan 4 mobil di hari Minggu. Artinya daripada kita harus beli mobil belum tentu jalan, kita bisa ambil aja mobil punya rekanan. Kerjasama yang baik, tanya yang namanya harga rent to rent, atau kalau di travel disebut juga agent rate. Emang prosesnya biasanya nggak mudah, apalagi karena tingginya kasus penggadaian, penggelapan oleh customer ataupun oleh orang lain. Banyak rental mobil yang takut untuk membuka jalur distribusi reseller. Tapi dengan pendekatan, dengan keyakinan diri dan penjelasan bahwa kita sudah jalan, biasanya rental mobil di sekitar kita itu akan open dan bisa menyediakan armadanya untuk disewakan kepada kamu dengan harga agent atau harga rent to rent. Cara paling gampang untuk nambahin revenue tiap bulan. Jadi kalau udah pede nih setiap bulan bisa muter nih
mobil yang pertama, itu jangan buru-buru langsung ambil mobil lagi atau ada yang nerima investor. Pede aja dulu untuk ngiklan lebih banyak dan bekerja samalah dengan rental-rental di sekitar kamu supaya kita bisa pakai mobil mereka gitu. Kita bisa dapat harga agent rate atau harga rent to rent. Nah, dari situ bisa mulai nge-scale tuh. Jadi udah bisa mulai nambah staff lagi, bisa nambahin marketing, operasional, semua aspek-aspek itu bisa ditambah dan dinaikkan sehingga kapasitas perusahaannya juga makin besar. Sebelum nambah mobil lagi, ada baiknya untuk PD dulu. Orderannya juga sudah banyak. Sehingga ketika nambah mobil lagi itu alasannya bukan karena aduh gue pengen punya mobil 15, 10, 30. Tapi karena permintaan gue banyak banget nih. Supply gue nggak bisa nutup. Armada gue cuma satu, tapi setiap hari yang nanya bisa 5 orang, 15 orang, 20 orang. Nah, di saat itulah waktu yang tepat untuk nambah mobil. Nih, saya gambarin dikit deh. Kalau harga rent to rent, itu biasanya profitnya 100.000. 100.000 sudah profit ya. Harga jual dikurangi harga agent. Nah, ketika 100.000, anggaplah setiap weekend kita pakai lah mobil dia. Berarti kan ada 8 hari. 100.000 dikali 8 sama dengan 800.000. Ini kalau kita cuma nambah satu mobil dari rental lain setiap weekend, udah nambahin profit 800.000. Kalau revenue-nya ya bisa nambahin berarti 500.000 kali 8, 4 juta untuk revenue-nya. Cuman ya profitnya 800.000. Lagi kalau baru mulai, itu bisa banget dengan cara berkawan dengan rental mobil sekitar setelah sudah nambah mobil pertama. Cuman ya menurut saya mobil pertama ini penting banget sih. Jadi kita ngerti operasionalnya, salesnya, marketingnya untuk menjalankan sebuah perusahaan rental mobil. Oke, kurang lebih itu video dari kami mengenai berapa sih untungnya usaha rental mobil. Untuk mengikuti dan menonton video-video kami yang lainnya, silahkan klik channel kami. Dan kalau mau sewa mobil, jangan lupa hubungi admin kami di deskripsi. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.